semuanya ya. Insya Allah kita semua nanti bisa menuju Baitullah ke Mekah Al-Mukarramah. Amin. Baik, kita ulang ya dengan semangat. Baik yang di belakang, buatnya orang tua kami di belakang ya, supaya kita lebih meningkatkan silaturahmi. Ingin sukses? Insya Allah. Kaya raya? Amin. Kaya berkah? Alhamdulillah. Solusinya? Luar biasa. Kita berikan aplaus semuanya. Bapak Direktur Haji Ustadz Bermansa, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala wal salli alaihi wa alihi wal mad'u lahu al bilad wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami atas nama pimpinan PT Global Surya Insani disingkat GSI dan PT Jahidin Tour dan Travel disingkat DH mengaturkan salam hormat kami, salam takzim kami kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kami sampaikan salam hormat kami pinjam catatan ini karena kami tidak hafal satu persatu. Yang pertama kepada Bapak anggota DPRD Kabupaten Kerinci beserta Ibu. Yang kedua pengurus MUI Kabupaten Kerinci. Yang ketiga pengurus adat Kabupaten Kerinci. Yang keempat Bapak Camat Kabupaten Kerinci. Yang kelima Forum Kepala Desa Kabupaten Kerinci. Yang keenam pengurus PKMT Kabupaten Kerinci. Yang tujuh pemuda Kabupaten Kerinci. Kemudian Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Yang ke-9 para personil panitia dari GSI dan DH. Luar biasa pada hari ini. Atas seizin Allah, seharusnya di sore hari ini kita beristirahat, tapi Bapak Ibu meluangkan waktu untuk mendengar syiar tentang dinamika haji dan umroh negara Republik Indonesia. Kenapa kami sebut ini adalah syiar? Karena masalah haji dan masalah umroh itu merupakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima itu merupakan bagian dari din. Sementara di dalam Quran dikatakan syara'a lakum minad din, disyariatkan kepada kalian semua. Jadi bukan satu persatu. Syara'a lakum, disyariatkan kepada kalian semua tentang persoalan din. Satu di antaranya adalah tentang ibadah haji
yang pertama ingin kami sampaikan. Jadi kita harus lihat masalah nanti kami dipilih sebagai travel Bapak Ibu itu urusan nanti. Tapi tugas kami adalah menyampaikan pula hak walau karena moral. Katakannya hak walaupun pahit kebenarannya. Kami menyampaikan sesuatu yang hak. Kami datang ke sini dengan sesuatu yang hak. Kami mampu untuk berangkatkan Bapak Ibu sekalian. Mau haji siapa? 2011 kami memberangkatkan 8 jamaah haji di awal kami membangun bisnis ini. Mereka mendaftar di 2011 dan mereka diberangkatkan di tahun yang sama 2011. 142 jamaah haji plus. Mereka 142 jamaah kami berangkatkan di mana mereka mendaftar di 2012 dan mereka diberangkatkan di tahun yang sama di 2012. 30 jamaah di 2013, 50 jamaah di 2014, dan insya Allah kami buka peluang untuk pemberangkatan di 2015. Daftar kami tunggu sampai dengan tanggal 27 Februari besok. Kami hadir di sini memberikan nuansa yang lebih baik. Makanya kami hadir dengan berbagai macam keistimewaan kami. Yang pertama, kami sudah memiliki jadwal yang tetap. Jadwal itu yang ada di bawah nanti dibagikan, kalau di usianya dibagikan, Bapak Ibu sekalian, itu jadwal kami buat di Oktober 2014 sampai dengan untuk 2015, itu jadwal setahun. Semuanya jelas, transparan, pesawatnya jelas, tanggalnya jelas, harganya jelas, ya kan, hotelnya jelas, transportnya pun jelas, bukan karena rekening pribadi, tapi kalau rekening perusahaan, agar ini amanah, tabligh, sidik, fatona, kan begitu pinter Rasul. Kapan itu mau dipakai? Buya, Ustaz, Kiai kapan berangkat? Sabar, Le. Kok jawabannya sabar? Tidak boleh, lo buat jadwal aja kan nggak bisa. Bagaimana Muslim ini? Makanya Muslim itu hanya teori kebanyakan. Muslim itu hanya teori kebanyakan. Sehingga dengan teori-teori tanpa praktek, kita termarginalkan, selalu kalah. Karena kita nggak berusaha untuk baik. Itu masalahnya. Buat jadwal aja nggak bisa. Nggak boleh terjadi lagi. Muslim harus cerdas, harus bisa buat jadwal. Makanya kami sudah punya jadwal. Silakan Bapak Ibu pilih. Harga jelas, pesawat jelas, semua transparan, ada buktinya. Yang kedua, kami menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines, maskapai dari Arab langsung. Waduh, ini GSI, ini DHD, dan Bapak Bermansyah tidak nasionalis. Kenapa tidak pakai Garuda? Kenapa tidak pakai Lion? Wah, ini orang nasionalis nih. Bukan Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan itu ada dasar pemikirannya, ada filosofinya. Ya, gambarannya. Ini ibarat Jakarta, Cikampek. Ini Jeddah di tengah-tengah. Ini Madinah di sini. Kalau kita menggunakan pesawat Garuda, kita terbang dari Jakarta sampai Jeddah. Di Jeddah kita boarding 3 jam dulu. Setelah itu kita naik bus 7 sampai 8 jam menuju Madinah. Karena miqat pertama kita menurut Sunnatul Rasul miqat di Bir Ali. Berarti ada 10 jam waktu terbuang. Betul? Sekarang pertanyaannya, dan jujur Bapak Ibu jawab. Kalau ada penerbangan langsung dari Jakarta menuju Madinah tanpa singgah di Jeddah, Bapak Ibu pilih yang mana? Nah, kan jelas. Yasiru walau asir perintahnya. Mudahkan umat, jangan dibuat sulit. Kalau ada yang mudah, kenapa kita buat sulit umat? Ini akal-akalan travel. Kenapa kalau ke Jeddah jadi murah harganya? Untungnya lebih banyak. Kan begitu? Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh ngakal-ngakali Muslim. Harus amanah gitu. Kalau ada penerbangan yang langsung dari Jakarta menuju Madinah, itu yang kita pilih. Toh harganya masih lebih murah dari Garuda. Masih lebih murah dari Garuda SP itu, walaupun direct ke Madinah. Terus Bapak Ibu pernah mendengar bahwa 1 rakaat kita sholat di Madinah nilainya 1000 kali kita sholat di Kerinci, betul? Itu hadis Rasulullah dan syahid itu. Dan kalau 10 jam berapa ribu rakaat bisa kita lakukan? Ya Allah, ini namanya penzoliman paradigma berpikir. Nggak boleh terjadi begitu lagi. Makanya kami tidak ada pesawat kami yang singgah di Jeddah. Semua langsung dari Madinah. Karena apa?
Karena setiap menit jamaah tersebut nilainya harus ibadah. Bukankah mereka sudah ikhtiar dan mereka pengen ibadah? Apakah mereka pengen jalan-jalan? Kan tidak. Mereka tidak ingin jalan-jalan. Mereka pengen ibadah. Berarti setiap menit harus diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan sebagai ibadah mereka. Dan ini adalah tanggung jawab travel juga. Yang ketiga, kami didukung oleh 3 provider visa besar. Satu diantaranya provider dari Muassasah Dahlah. Alhamdulillah, kami sampai dengan hari ini tidak terkendala masalah visa. Banyak travel lain tidak berangkat alasan karena visa belum keluar, belum dapat tiket. Alhamdulillah, sampai dengan hari ini semuanya lancar. Visa haji pun alhamdulillah sampai dengan hari ini lancar. Kenapa? Karena kami mempersiapkan dengan baik dan cermat. Kenapa? Tanggung jawab kami besar. Bukan hanya tanggung jawab kepada calon-calon jamaah, tapi kami juga punya tanggung jawab kepada pemilik alam semesta ini. Karena mau ibadah, jamaah ibadah, kami pun mau ibadah. Itu rangka berpikirnya, itu paradigmanya seperti itu. Makanya berat tanggung jawab kami juga, enggak ringan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kami menggunakan hotel bintang 4, Bapak Ibu sekalian. Kok pakai bintang 4? Kan mahal. Ya, karena kami berpikir servis pelayanan, bukan sekedar profit. Service oriented, bukan profit oriented. Bukan mengutamakan keuntungan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sebagai tamu-tamu kami tempatkan di ruang yang baik seperti ini. Kami berpakaian seperti ini bukan untuk riak atau gagah-gagahan, bukan. Anggota DPR-nya aja nggak pakai jas, kok kami pakai jas. Ini bukan ingin menyampaikan diri, bukan ingin riak kami pakai jas, bukan. Tapi karena perintah Allah, perintah Rasulullah, muliakan tamu. Maka kami dudukkan di sini, kami beri pelayanan terbaik. Kami pun sebagai panitia berpakaian jas dalam rangka memuliakan tamu. Dan ini dipakai oleh mereka, orang-orang bukan muslim. Siang itu sangat panas, malam sangat dingin. Mereka masuk ke hotel sudah jam 10 malam, baru makan, jam 2 malam sudah dibangunkan. Betul? Ada yang marah nggak kalau jam 2 malam diketok-ketok kamarnya untuk sholat tahajud? Nggak ada yang marah jemaah. Cuma jangan lupa, akibatnya waktu tidur mereka berkurang. Kalau waktu tidur berkurang, sementara asupan energinya tidak berimbang, 3 hari lemes jemaah. Makanya bagaimana agar mereka sehat? Kasih roti, keju, telur, makanan bergizi semuanya. Biar apa? Buah-buahan, biar jamaah itu sehat terus. Itu. Dan itu kita dapatkan di hotel yang bagus. Kalau hotel sekarang, masa sih jamaah kita dikasih nasi kotak? Saya niat untuk bikin lingkaran. Otak saya mengatakan, memerintahkan tangan saya untuk membuat lingkaran. Bisa nggak? Bisa nggak? Mana? Nggak bisa. Nggak bisa. Mana? Otak saya memerintahkan saya untuk membuat lingkaran. Bisa nggak? Nggak bisa. Harus titik dulu. Dengan titik baru bisa dibuat lingkaran. Otak saya memerintahkan saya untuk menggambar segitiga. Bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Harus titik dulu. Dari titik yang timbul segitiga. Itu bermakna innama a'malu binniyat. Lupa itu adalah niat. Bagaimana Bapak Ibu mau pergi haji, mau pergi umrah tanpa ada daftar? Nonsen. Makanya nggak pernah dipanggil ya. Kan nggak pernah daftar. Itu ilustrasi mudahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tuhan Injai? Luar biasa ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mempersingkat waktu saya akan jelaskan bahwasanya di GSIDHD kita tidak hanya membantu orang yang ingin umroh atau yang hajinya cash, tetapi kita juga ingin membantu ya semua masyarakat kita, terutama di Kabupaten Kerinci yang ingin umrohnya gratis. Siapa yang ingin umrohnya gratis? Tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Ya, alhamdulillah.
karena itu mohon disimak ini supaya paham maksudnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita punya program. Program ini yang membuat ada 2 perusahaan, yaitu pertama PT GSI Global Surya Insani. Ya, PT GSI ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang network marketing. Kemudian yang kedua adalah PT Jahidin Tour dan Travel yang disingkat PHD, adalah perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan wisata seperti diceritakan oleh Bapak Ustadz Bermansa sebagai direktur kita. Kami ingin jelaskan visi dari GSI itu apa. Visi dari GSI adalah mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan hablum minallah dan hablum minannas, sesuai dengan makna yang terkandung dalam logo dan namanya, yaitu Global Surya Insani. Global itu menggambarkan hubungan hablum minannas. Surya adalah hubungan hablum minallah. Insani adalah manusia-manusia yang ingin kita perbaiki kehidupannya. Jadi makanya visi kita adalah ingin mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan hablum minallah dan hablum minannas. Nah, untuk mencapai visi ini kita mempunyai misi yang pertama, menciptakan kesempatan kerja dan